Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silma Mazi Effendi dengan nomor induk mahasiswa 1212020236 dari kelas 2 FPAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas review pada mata kuliah pembelajaran Al-Quran pertemuan ke-7. Materi yang dibahas pada pertemuan ke-7 ini adalah membahas ayat Al-Quran tentang dermawan, toleransi, menghargai perbedaan, dan larangan berbuat anarkis. Lalu ayat yang dibahas adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 262, kemudian Al-Kafirun ayat 1-6, lalu ada Quran Surat An-Nisa ayat 92, dan Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan 85. Namun saya akan mereview hanya 2 ayat saja, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 262 dan Quran Surat An-Nisa ayat 92. Tentang dermawan artinya adalah dengan ikhlas memberi, menolong atau rela berkorban di jalan Allah, baik dengan harta, bahkan dengan jiwa dan raganya, baik berupa bentuk uluran tangan untuk bersedekah, infak, zakat, dan sebagainya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 262 Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Artinya, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bersyarat, yaitu bahwa dia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas, dan setelah itu dia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya. Orang-orang semacam inilah yang berhak untuk memperoleh pahala di sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Ini berarti bahwa orang yang memberikan sedekah pada seseorang, kemudian dia menyebut-nyebut sedekah dan pemberiannya itu dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerimanya, maka orang semacam ini tidak berhak memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian materi selanjutnya adalah mengenai ayat tentang larangan membunuh pada Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Shadaqallahul azim. Artinya, dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang beriman yang lain, kecuali karena bersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena bersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman, serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka atau keluarga si terbunuh membebaskan pembayaran.
Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian atau damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ayat ini menerangkan bahwa tidaklah layak bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Kemudian dijelaskan hukum pembunuhan sesama mukmin yang terjadi dengan tidak sengaja. Hal ini mungkin terjadi dalam berbagai kasus. Dilihat dari keadaan mukmin yang terbunuh dan dari kalangan manakah mereka berasal. Dalam hal ini ada 3 kasus. Yang pertama, mukmin yang terbunuh tanpa sengaja itu berasal dari keluarga yang mukmin. Maka hukumnya ialah pihak pembunuh harus memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Di samping membayar denda kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika mereka merelakan dan membebaskan pihak pembunuh dari pembayaran denda tersebut. Kemudian yang kedua, mukmin yang terbunuh itu berasal dari kaum atau keluarga yang bukan mukmin, tetapi keluarganya memusuhi kaum muslimin. Maka dalam hal ini, hukuman yang berlaku terhadap pihak yang membunuh ialah harus memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin tanpa membayar denda. Kemudian yang terakhir, mukmin yang terbunuh tanpa disengaja itu berasal dari keluarga bukan mukmin, tetapi mereka itu sudah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Maka hukumnya adalah pihak pembunuh harus membayar denda yang diserahkan kepada keluarga pihak yang terbunuh. Di samping itu harus juga memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin. Jadi hukumnya sama dengan kasus yang pertama tadi. Kiranya cukup sekian review materi pertemuan ke-7 yang dapat saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.